Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita mulai ibadah kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan kita datang kepada Tuhan dengan saat teduh dimulai. Kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kang kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita dengan potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita dalam ibadah ini. Amin. Introduksi kita saya bacakan kepada kita dari kitab Ayub. Ayub pada pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Amin. Kita sambut dengan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376. Kidung Jemaat nomor 376. Kita boleh persiapkan bacaan pujian kita, Kidung Jemaat nomor 376 pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ayat 2. Ikut dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, marilah kita membaca akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari kitab Amsal
Kitab Amsal pada pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Amsal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Terpujilah Allah yang maha baik, yang telah membawa kami kepada hari baru, kepada usbu yang baru. Di hari Tuhan, hari ini kami bersyukur, beribadah memuliakan Engkau, dan hendak membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, dan mampukan kami memahaminya, dan mampukan pula kami untuk menjadi pelaku akan kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Berkat dan Hikmat. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hati. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang jahat. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan yang menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan pengajarannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kata firman Tuhan, yang berbahagia Allah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan hari ini di hari Minggu pada tanggal 25 bulan Oktober 2020. Dan tema untuk kita renungkan dari pembacaan kita Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sinode Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia GKPII memberikan tema Tuhan adalah sumber berkat dan hikmat. Saudara-saudara, kitab Amsal disebut juga dengan kitab hikmat atau kitab kebijaksanaan. Isinya terkadang berupa syair, puisi, bahkan juga terkadang teka-teki. Seringkali juga berisi kalimat-kalimat yang bernuansa filosofis, tetapi lebih didominasi dengan kalimat-kalimat yang sangat praktis untuk membangun kehidupan.
Itulah sebabnya disebut dengan kitab Amsal atau kitab hikmat atau kitab kebijaksanaan. Bagaimana kita berhikmat untuk menjalani kehidupan? Bagaimana kita bijak untuk menjalani hidup ini? Maka kitab Amsal memberikan gambaran, memberikan ajaran yang sangat jelas dan terinci untuk semua itu. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ada hikmat yang datang dari bawah dan juga ada hikmat yang datang dari atas. Hikmat yang datang dari bawah itu hikmat dunia, akal manusia yang sering sekali justru bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi hikmat yang datang dari atas adalah hikmat yang datang dari Tuhan. Dan kita boleh mendapatkannya sekarang dari kitab Amsal dan seluruh kitab-kitab kita, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, akan memberikan kita hikmat yang sangat luar biasa menjalani kehidupan kita ini. Itulah yang dinamakan dengan hikmat yang datang dari atas. Ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema Tuhan adalah sumber berkat dan hikmat, maka saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita boleh melihat ayat demi ayat dari bagian ini. Salomo memberikan penjelasan yang begitu jelas kepada kita. Karena Tuhanlah Tuhan yang pemberi hikmat dan juga pemberi berkat kepada kita, anak-anaknya. Maka ada beberapa hal yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Yang pertama yang kita boleh renungkan dari semua bagian ini, yaitu dari 12 ayat ini, kita boleh melihat bahwa kita harus mengingat dan memelihara firman Allah. Untuk kita menjalani hidup yang penuh hikmat dan juga diberkati Tuhan, maka ingat dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah pernyataan firman Tuhan yang selalu berulang-ulang. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Melakukan firman berarti mendapatkan kasih sayang Tuhan, yaitu berkatnya, kemurahannya, hikmatnya, kebajikan Tuhan. Itu akan ada pada kita ketika kita mendengar firman dan melakukannya. Itu pula yang dikatakan oleh pemazmur pada Mazmur yang pertama. Bagi mereka yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengenal musim kering, yang selalu hijau daunnya, dan menghasilkan buah tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi betapa pentingnya kita memelihara kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu akan membuat kita menjalani hidup yang penuh dengan hikmat. Karena dikatakan kepada kita bahwa firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Itu adalah suluh bagi perjalanan kehidupan kita. Otak kita, akal kita tidak cukup untuk menerangi perjalanan hidup kita. Tetapi hikmat Tuhan, firman Tuhan, itulah yang dapat menerangi perjalanan hidup kita. Dan dengan demikian firman Tuhan katakan, kemanapun dia pergi selalu akan mendapat keberuntungan, mendapat berkat, mendapat kasih sayang Tuhan. Saudara-saudara, banyak sekali orang Kristen sekarang ini hanya mengharapkan berkat Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Banyak sekali orang mengharapkan buah tanpa menanam pohonnya. Banyak sekali orang mendapatkan keuntungan tanpa dia harus berusaha. Dan saya percaya semua pemikiran yang demikian adalah pemikiran hayalan belaka. Itu bukanlah cita-cita, itu hanya hayalan. Jika ingin mendapatkan sesuatu tetapi tidak mengusahakan sesuatu, maka itu adalah hayalan. Dan saudara, jika kita mau mendapatkan berkat Tuhan, jika kita ingin mendapatkan hikmat Tuhan, kebijakan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita,
Maka renungkanlah firman Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah, Anda akan berhikmat menjalani kehidupan, dan Anda akan mendapatkan berkat dari hikmat itu. Anda akan mendapatkan kemurahan Tuhan, berkat dari setiap apa yang Anda perbuat. Ketika Anda mengerjakan sesuatu, ketika jemaat Tuhan mengerjakan sesuatu sesuai dengan hikmat Tuhan, ketika jemaat Tuhan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka percayalah, kita tidak akan mungkin merugi dari semua itu. Karena Tuhan merancangkan segala yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudara-saudara, bahkan bukan hanya keberuntungan secara finansial. Karena dikatakan pada bagian ini, maka panjang umur diberikan kepadanya. Bagi orang-orang perjanjian lama, panjang umur adalah sesuatu yang sangat penting. Orang yang mendapatkan usia yang lanjut selalu dianggap sebagai orang yang berbahagia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi tatkala kita memelihara firman Tuhan, tatkala kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, ternyata usia kita pun ditambahkan, kesehatan kita diberikan yang terbaik, berkat pun diberikan kepada kita. Jadi kesimpulan dari bagian ini, ketika dikatakan bahwa Tuhan sumber berkat dan sumber hikmat, renungkanlah firman Tuhan untuk kita mendapatkan hikmatnya dan juga mendapatkan berkatnya. Berkat dari mana? Dari Tuhan. Bentuknya seperti apa? Dalam segala bentuk. Baik itu berkat ekonomi maupun berkat kesehatan, bahkan juga berkat umur panjang. Saudara-saudara, itu yang pertama yang kita boleh lihat dari bagian ini. Orang yang berhikmat adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan kepada kita juga pada bagian ini, karena Tuhanlah sumber berkat dan sumber hikmat, maka kita diminta untuk memelihara kasih dan setia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kasih dan setia terkadang ini digabung dengan begitu rupa, yang dalam bahasa Ibrani adalah kata kasih itu adalah hesed, yang memiliki pengertian sangat bersangkut paut dengan perjanjian ataupun dengan hukum. Dan saudara, ini sangat dekat dengan apa yang kita boleh temukan di dalam firman Tuhan mengenai hukum yang pertama dan yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Itu adalah kata yang sangat dekat dengan kata hesed, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jika Tuhanlah sumber berkat, jika Tuhan adalah sumber hikmat, maka kita harus memelihara kasih kepadanya, agar kita mengasihi Dia lebih daripada mengasihi berkat-Nya. Banyak orang sekarang hanya mengasihi, menginginkan berkat Tuhan, tetapi tidak mencari Tuhan. Mencari berkat, tapi tidak mencari Sang Pemberi berkat-Nya. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, jika kita adalah orang yang berhikmat dan ingin juga mendapatkan kasih Tuhan, berkat Tuhan, maka ingatlah, cari terlebih dahulu pemberi berkat itu. Maka kemudian berkatnya diberikan kepada kita. Ada sebuah kisah yang sangat unik yang mungkin juga kita sudah pernah dengar. Suatu ketika seorang yang sudah tua, yang sudah lanjut usianya, melewati sebuah perkampungan. Lalu karena dia sudah lapar, dia numpang ke rumah orang dan minta makan. Dan orang itu sangat baik. Keluarga itu yang menjamunya, menerimanya sangat baik. Dipotonglah ayam, dimasak dengan begitu rupa, lalu dimakan sama orang tua ini. Lalu sebelum pulang, orang tua ini berkata kepada mereka, "Apa yang engkau inginkan dariku?" Lalu mereka berkata bahwa jika Tuhan berkenan melalui Bapa agar kami diberkati, diberikan kami uang untuk kami boleh berkecukupan. Lalu si bapak ini mengeluarkan sebuah sumpit dari kantongnya, lalu
Dia mengambil sumpit itu dengan berkata, jadilah uang. Tek. Dia pukulkan kepada kertas dan uang, dan kertas itu pun menjadi uang. Kemudian tanya lagi, apa lagi yang kau inginkan? Oh, saya mau emas. Jadilah emas. Jadi. Lalu kemudian si bapak ini berkata, apa lagi yang kalian inginkan? Dikatakan, sudah cukup Pak. Tetapi ada satu lagi yang paling kami inginkan adalah sumpit bapak itu. Mereka berpikir dengan menerima sumpit itu, maka mereka akan bisa membuat segalanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Si bapak itu memberikan sumpit itu, lalu dia pergi. Lalu keluarga ini berpikir, wah besok kita kalau sudah habis uang, kita gunakan sumpit ini, jadi uang akan jadi uang. Habislah uang yang mereka punya, lalu mereka mengeluarkan sumpit itu dan berkata, jadilah uang. Tidak jadi. Jadilah emas. Tidak jadi. Tidak ada yang jadi. Lalu mereka mulai merenungkan, mengapa semua ini terjadi? Lalu istrinya berkata, Pak, kita salah meminta. Seharusnya kita meminta bapak itu tetap tinggal di sini. Maka jika bapak itu tetap tinggal di sini, kita kehabisan, kita tinggal bilang saja. Jadi uang, dia jadi uang. Tapi kita izinkan dia pergi, kita meminta sumpitnya. Jadi kita tidak menerima bapak itu, kita hanya menerima sumpitnya. Lalu sekarang kita tidak dapat apa-apa. Itu hanya sebuah ilustrasi Bapak Ibu, saudara yang terkasih nama Tuhan. Ada sering sekali kita lebih menghargai berkatnya daripada pemberi berkatnya. Ada sering sekali orang Kristen menghargai pemberian Tuhan daripada Tuhannya. Itulah sebabnya tatkala Tuhan telah memberi berkat kepada kita, terkadang kita gunakan berkat itu bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi justru kita gunakan melukai hati Tuhan. Tuhan memberikan kita transportasi, lalu kita gunakan transportasi itu untuk pergi bermain-main dan tidak pergi ke gereja. Tuhan memberikan uang kepada kita untuk kita gunakan memuliakan Tuhan, tapi kita tidak gunakan uang itu memuliakan Tuhan, tapi justru kita gunakan berpoya-poya. Sementara ada pekerjaan Tuhan, ada pelayanan, ada hamba Tuhan yang membutuhkannya, kita abai dalam hal itu. Tapi justru lebih baik kita gunakan dengan pemuasan hawa nafsu kita. Kita bisa tutup mata melihat pekerjaan Tuhan. Program-program pelayanan berhenti hanya karena tidak ada dana. Lalu kita berkata, itu berarti pendeta kurang berdoa. Itu berarti bahwa penatua kurang bergumul. Tetapi ternyata kita yang tidak mau menggunakan berkat itu untuk membangun pekerjaan Tuhan itu. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, siapa yang salah? Banyak di antara kita yang hanya berpikir mengutamakan berkat itu, dan tatkala Tuhan sudah beri berkat itu, tidak digunakan kembali memuliakan Tuhan. Dengan demikian, kita lebih menghargai berkat Tuhan daripada Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus memelihara kasih dan setia kepada Tuhan. Kalau kita begitu menahan berkat yang berupa materi atau uang kepada pekerjaan Tuhan, apalagi dengan jiwa kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat berkata, saya serahkan tubuh, jiwa, dan rohku kepada Tuhan, sementara uang kita tidak kita mau serahkan? Padahal uang jauh lebih kecil nilainya daripada jiwa kita, daripada roh kita. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Peliharalah kasih dan setia kepada Tuhan. Dan kata setia dari bagian ini, dari bahasa Ibrani adalah emet. Kokoh. Dia dapat dipercaya. Tidak mungkin terombang ambing. Apa yang dikatakan itu yang dilakukannya. Jadi tidak lain di bibir, lain di hati. Apalagi kalau lain dalam tingkah laku. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kata setia berarti benar-benar kita dapat dipercaya. Benar-benar kita dapat dipercaya baik oleh Tuhan maupun oleh sesama kita. Benar-benar hidup setia kepada Tuhan. Tapi jika kita tidak setia dalam hal mammon, dalam hal uang, dalam hal materi, bagaimana kita akan setia dengan hal yang lebih besar, tentang jiwa kita, tentang mengorbankan segalanya, kalau kita tidak dapat mengorbankan uang kita.
Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah sebabnya dikatakan pada bagian ini, agar kita memelihara kasih dan setia kepada Tuhan. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Artinya, kasih dan setia haruslah sesuatu yang terus melekat dalam kehidupan kita. Tidak pernah terpisah dari hidup kita. Artinya setiap saat kita harus mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Setiap hari kita harus tetap setia kepada Tuhan, kepada pekerjaannya, kepada gereja kita, kepada keluarga kita, kepada suami istri, kepada anak-anak kita, kepada segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ingatlah bahwa kasih dan setia, kasih setia itu adalah salah satu sifat dari Allah, salah satu sifat yang luhur dari Allah kita, karena Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang penuh kasih kepada kita semua. Itulah yang boleh kita baca dalam kitab Mazmur pada pasal 25 ayat yang 10. Sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, yaitu kita sebagai manusia, maka kita pun diminta untuk kita menggambarkan kasih dan setia Allah itu. Untuk kita merefleksikan kembali kasih dan kesetiaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, gambar yang rusak tidak mungkin lagi dapat memberikan kasih dan setia itu kepada sekeliling dunia ini. Tetapi Tuhan telah membaharui, telah menolong kita, telah mengubah kita dari hidup kita yang rusak, telah menjadi ciptaan yang baru. Maka kita diminta sebagai sinar terangnya di tengah dunia ini, menjadi garam di tengah dunia ini, untuk kita dapat memperlihatkan kasih dan setia Tuhan dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kasih dan setia Tuhan itu terus melekat pada hidup kita. Itu ada dalam pikiran kita, ada di hati kita, ada dalam tingkah laku kita hari demi hari. Sehingga percakapan-percakapan kita menunjukkan percakapan yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama. Dan perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan yang mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Dan perbuatan-perbuatan yang tetap kokoh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itulah namanya kesetiaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika kita memelihara kasih dan setia itu, dan jika itu seperti kalung yang melekat di leher kita, yang tidak pernah terlepas dari hidup kita, maka dikatakan kepada kita bahwa kita akan mendapatkan penghormatan atau penghargaan dari Tuhan maupun dari sesama kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan pada bagian ini, bahwa Tuhan memberikan kita penghargaan dari seluruh kehidupan kita jika kita menunjukkan kasih dan setia itu kepada Tuhan. Dikatakan kepada kita, dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia, maka engkau mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi orang yang memiliki kasih dan setia kepada sesama dan juga kepada Tuhan, mereka disebut sebagai orang yang mendapat kasih, mendapat belas kasihan dari sesama dan juga dari Tuhan. Dan bukan hanya kasih, tapi juga akan mendapatkan penghargaan. Jika kita mendapatkan penghargaan dari manusia, dari tokoh besar, maka kita sangat begitu bangga. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jika saya tahu bahwa setelah penerimaan rapot di sekolah, saya akan mendapatkan piagam penghargaan, maka saya menantikan, sungguh sangat menantikan kapan penerimaan rapot itu. Karena di sana saya akan mendapatkan penghargaan.
Orang yang mendapatkan penghargaan dari presiden misalnya, begitu bangga mendapatkan penghargaan itu. Dan saudara terkasih nama Tuhan, kita akan mendapatkan lebih daripada hal itu. Karena kita dapat mendapatkan dari Tuhan, penghargaan dari Tuhan. Asal saja kita tetap setia dan tetap kasih kepada Tuhan. Dalam kitab Wahyu dikatakan kepada kita, setialah sampai mati, maka Tuhan memberikan mahkota kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi Tuhan ternyata begitu menghargai orang-orang yang menjaga hidupnya tetap setia, menjaga hidupnya tetap mengasihi Tuhan dalam hari demi hari. Dan selanjutnya dari bagian ini, karena Tuhanlah sumber hikmat dan sumber berkat bagi kita, maka dikatakan kepada kita, kita harus mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Berarti kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Kita harus menempatkan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Percaya kepadanya, mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Bukan mengandalkan diri kita, bukan membuat diri kita menjadi sombong, seolah-olah kita mampu, atau seolah-olah kita menjadi manusia yang superior. Tetapi kita harus selalu mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan, dan mengikuti seluruh apa yang Tuhan firmankan. Karena firman Tuhan dalam Yeremia pada pasal 17, kita akan menemukan di sana, khususnya pada ayat yang kelima, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya. Tetapi dikatakan kepada kita pada ayatnya yang ketujuh dari Yeremia pasal 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh sebab itu, akuilah Tuhan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Artinya andalkanlah Tuhan, maka Tuhan akan memberi berkatnya, maka Tuhan akan memberi pertolongannya kepada kita masing-masing. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika kita mencoba dengan kemampuan kita, maka suatu ketika kelak kita akan menemukan suatu masa di mana kita tidak mampu lagi untuk melewati berbagai macam tantangan yang ada. Tetapi percayalah, jika kita mengandalkan Tuhan, kapanpun dan dimanapun selalu akan ada pertolongan. Karena Dia adalah Tuhan yang Immanuel, yang menyertai saudara, yang menyertai saya, yang memberikan perlindungan, yang memberikan kekuatan bagi orang yang lemah, yang memberikan pertolongan bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Itulah janji-janji firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh karena itu, jika Tuhan adalah sumber berkat, jika Tuhan akan memberkati orang yang mengandalkan Dia, maka firman Tuhan selanjutnya yang kita boleh lihat dari bagian ini, maka jangan lupa gunakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkat dan sumber hikmat, maka semua berkat yang kita punya, ingat dan sadarilah bahwa semua itu berasal dari Tuhan dan diberikan kepada kita untuk kita gunakan kembali mempermuliakan Tuhan. Dan dengan demikian, saudara yang terkasih nama Tuhan, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik, berkat yang berkelimpahan, karena kita selalu berusaha mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada ayat yang ke-9 dikatakan demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, firman Tuhan pada bagian ini mengingatkan kita, karena Tuhan sumber berkat, maka gunakan berkat itu untuk mempermuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Sebenarnya kita boleh kilas balik kepada Maleakhi 3 ayat 10 sampai dengan ayat 12 yang sering sekali kita gunakan untuk mengingatkan kembali, untuk memberikan persembahan, bahkan juga memberikan perpuluhan kepada pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hal ini diingatkan kembali kepada kita melalui nats ini, khususnya pada ayat 9 pada ayat yang ke-10. Maka
berikanlah kepada Tuhan apa yang seharusnya milik Tuhan. Berikanlah, dukunglah pekerjaan Tuhan. Jika kita mendahulukan Tuhan, yaitu dengan memberikan hasil pertama dari apa yang kita punya, maka dikatakan kita akan mendapatkan bahwa lumbung-lumbung kita dipenuhi dengan berlimpah-limpah. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara-saudara, kata hasil pertama itu bukan hanya bernuansa panen pertama kalau dia adalah petani, tetapi ini juga bernuansa yang diutamakan. Hasil itu diutamakan untuk diberikan kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan bukan Tuhan yang miskin. Tuhan bukan Tuhan yang berkekurangan. Jika kita mau memberikan kepada pekerjaan Tuhan, bukan karena Tuhan miskin, tapi karena kita harus bersyukur kepadanya. Karena Dia yang punya segalanya. Bahkan jika kita punya pun, itu adalah milik Dia, diberikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita boleh melihat pada bagian ini hasil pertama. Ini merupakan suatu kalimat seperti seorang petani yang memanen. Dan dipanen, panen yang pertama itu berarti buah yang paling baik. Hasil yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Tapi sekarang banyak orang memberi bukan yang terbaik, tapi yang terburuk. Saudara terkasih nama Tuhan, saya teringat bapak saya dulu almarhum adalah wakil guru jemaat, pelayan Tuhan di gereja. Boleh dikatakan dia lebih sering berkhotbah di gereja itu daripada pendeta. Saudara yang terkasih nama Tuhan, setiap kali menghitung uang persembahan bersama dengan para penatua, sering sekali dia menemukan uang yang sobek, uang yang tidak laku. Itu dulu, mudah-mudahan sekarang tidak lagi terjadi bagi anak-anak Tuhan seperti itu. Jadi sering sekali orang memberikan kepada pekerjaan Tuhan bukan yang terbaik, tetapi yang sisa. Bukan yang dipisahkan, bukan yang telah disisihkan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi uang sisa-sisa. Bila penting ditukar dulu beberapa kali, lalu diberikan kepada pekerjaan Tuhan. Bukan tidak bisa uang ditukar, bukan tidak bisa kita boleh memberikan sedikit, bukan dilarang. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, belajarlah untuk boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena semua yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Bahkan bukan hanya tentang uang, waktu kita pun berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tenaga kita juga berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sisa-sisa, tapi segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Lalu dengan demikian kita akan mendapatkan berkat-Nya. Kita akan mendapatkan berkat ketika kita telah memberi. Jadi memberi kepada pekerjaan Tuhan bukan membuat kita menjadi rugi ataupun menjadi miskin. Memberikan kepada pekerjaan Tuhan justru akan membuat kita akan berkelimpahan. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang memiliki segalanya. Ketika Dia melihat kita benar memperlakukan berkat-Nya dengan cara yang baik, kita telah berhasil dalam ujian untuk boleh mengatur berkat Tuhan, menggunakan berkat Tuhan sebaik mungkin, maka Tuhan pun akan mempercayakan lebih banyak lagi. Tapi jika kita gagal menunjukkan komitmen yang baik dari berkat Tuhan, saudara terkasih nama Tuhan, lihat suatu saat kelak semua itu akan diambil kembali. Karena Tuhan tidak menginginkan berkat-Nya digunakan secara serampangan, secara tidak benar. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah firman Tuhan ini boleh berbicara kepada kita pada hari ini. Bagaimana berhikmat menjalani hari-hari hidup. Karena Dia adalah sumber hikmat dan juga sumber berkat. Kita boleh memiliki hikmat menjalani kehidupan dan juga memiliki berkat yang datang dari Tuhan. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, di ayat 11 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan.
Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saudara terkasih nama Tuhan, jangan bosan mendengarkan ajaran Tuhan. Jangan menolak firman Tuhan telah kita dengar dari awal khutbah ini sampai kepada saat ini. Jangan menolak sebagian kecil pun dari apa yang telah kita bacakan dari bagian ini. Karena dikatakan itu buktinya Tuhan, Dia baik, Dia masih memberikan ajaran. Tapi ini juga terkadang juga boleh memiliki nuansa yang lebih tegas, bahwa Tuhan akan mengajar, Tuhan akan mendidik, Tuhan akan mendisiplin anak-anaknya yang dikasihinya. Oleh karena itu, jangan pernah menolak ajaran Tuhan. Jangan pernah menolak firman Tuhan. Teristimewa apa yang telah kita dengarkan pada bagian ini sebagai konteks dari apa yang dikatakan pada ayat 11 dan 12 ini. Jangan menolak didikan Tuhan dalam pengertian, jangan menolak didikan Tuhan, ajaran Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang 10, bahkan sampai pada seluruh pasal ini, sampai ayat yang ke-35. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jika kita menerima semua ajaran ini dan mempraktekannya, melakukannya, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Diberkatilah saudara ketika saudara telah mendengarkan firman Tuhan, menjadi bijak dan berhikmat, dan juga mendapatkan berkat karena kita menuruti kehendak dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita langsung datang kepada Tuhan dalam doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Bapa buat ibadah minggu pagi ini. Tuhan, kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena Engkau adalah sumber hikmat dan juga sumber berkat bagi kami. Biarlah setiap apa yang telah kami dengarkan ini bukan hanya lewat dari telinga kami, tapi masuk sampai kepada dasar hati dan pikiran kami, berbuah, dan kami dapat menjadi pelakunya dalam hidup kami ya Bapa di surga. Ajari kami untuk setia, ajari kami untuk begitu kasih kepada Tuhan, ajari kami juga Tuhan untuk boleh memberi kembali daripada apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Ajari kami untuk boleh menjalani hari-hari hidup ini yang bertanggung jawab, yang mengandalkan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, berkatilah mereka semua. Kami berdoa buat Bapak Edi, Ibu Min, buat Michael dengan kedua anak, buat Bapak Loni dan keluarga. Kami berdoa buat semua kami, berlengkau Allah yang memberkati dan menolong. Kami berdoa, ya Allah kami, buat Sinode GKPI kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berlengkau Allah memberikan hikmat jaksana bagi kami semua. Teristimewa Ibu Ketua Umum, bahkan juga hamba sebagai Sekretaris Umum, Ibu Bendahara Umum, para ketua, para bendahara, dan juga para sekretaris. Mampukan kami semua untuk melakukan tugas-tugas kami. Demikian pun para pengurus kantor pelayanan di setiap wilayah, para pendeta, para badan pelayan jemaat, bahkan sampai jemaat-jemaat GKPI di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menjamah, menolong pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai pemerintahan terendah tingkat RT, agar mereka mampu dan penuh hikmat dan bijaksana menjalani tugas-tugas mereka, teristimewa mengatasi dampak-dampak dari COVID-19 ini Bapa. Kami berdoa ya Allah kami untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau Allah memberkati mereka semua ya Tuhan. Biarlah Engkau menghiburkan mereka yang berduka, memberikan mereka kekuatan bagi mereka yang lemah, mencukupkan mereka yang berkekurangan. Bahkan juga ya Allah kami, menyembuhkan mereka yang sakit. Memberkati seluruh apa yang mereka kerjakan, memberkati rumah tangga mereka, memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan mengulurkan tangan Tuhan memenuhi mereka dengan berkat dan kelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua saudara kami mendengarkan khotbah ini, dimanapun mereka berada.
kami yakin tangan Tuhan memberkati mereka semua ya Allah. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Kami juga berdoa buat gugus tugas COVID-19. Tolonglah mereka juga. Demikian juga para medis. Demikian juga Tuhan gereja-gereja. Demikian juga semua anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami yakin sepanjang satu usmu ini penuh, kami diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara terkasih nama Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam syukur kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 388. Kita akan memuji Tuhan 388. Dan kita boleh memberikan persembahan kita kepada pekerjaan Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, kita boleh membuka Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus, aman pelukannya. Kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah belajar untuk melakukan kebenaran Tuhan dengan cara memberi berkat bagi pekerjaan Tuhan sebagaimana yang telah kami renungkan pada minggu kami pagi hari ini. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh digunakan untuk boleh meluaskan pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan. Tuhan berkati kami semua, memberkati saudara kami telah memberi kepada pekerjaan Tuhan. Berkati mereka dengan berkat-berkat berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Saudara terkasih nama Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Marilah kita bersama-sama berdiri dan kita mengaku iman kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita mengaku iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dan antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat yang sama, 388 ayat yang kedua. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan dengan doa kami dan juga diakhiri nanti dengan doa berkat. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kembalilah kepada aktivitasmu masing-masing. Tuhan adalah sumber hikmat dan sumber berkat. Maka pelihara dan renungkan, lakukanlah firman-Nya. Maka biarlah engkau memiliki hidup yang penuh kasih dan setia kepadanya. Lalu biarlah engkau juga boleh mengingat akan tanggung jawabmu bagi pekerjaannya dalam memberi dalam pekerjaan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah beribadah kepada Tuhan dalam usbu ini. Saudara terkasih nama Tuhan, kita sudah memasuki akhir dari bulan Oktober ini. Sebentar lagi kita masuk kepada bulan November dan masuk kepada masa-masa Advent dan Natal. Saudara tetaplah berdoa kepada Tuhan dan selalu rajin menjaga kesehatan. Ingat selalu akan menjaga jarak dan juga memakai masker, mencuci tangan, menghindari pertemuan-pertemuan yang tidak begitu penting. Dan ingatlah selalu lebih berdekat kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Dan melalui channel ini, melalui channel YouTube ini, kami akan selalu menyapa saudara dan kami sangat mengharapkan kesetiaan saudara untuk bergabung bersama kami dalam beribadah. Baik di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu seperti sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.